Selamat datang pada materi kapasitor. Pertama kita akan membahas tentang jenis serta cara menghitung nilai pada kapasitor. Jenis kapasitor. Terdapat beberapa jenis kapasitor yaitu kapasitor nonpolar, contohnya kapasitor keramik, mika, polister dan lain-lain. Kapasitor bipolar contohnya Elco. Kapasitor variabel contohnya Falco dan Trimer. Menentukan nilai kapasitor. Berikut cara menentukan nilai kapasitor nonpolar, contohnya dengan kode 104. Keterangannya pada panah nomor 1 dan 2 adalah angka dan panah nomor 3 adalah pengalinya. Jadi nilai kapasitornya adalah 10 kali 10 pangkat 4 sama dengan 100.000 picofarad sama dengan 100 nanofarad sama dengan 0,1 mikrofarad. Contoh yang kedua adalah CBB 2022105J400V. Keterangannya pada panah nomor 1 dan 2 adalah angka, panah nomor 3 adalah pengali, panah nomor 4 adalah toleransi, panah nomor 5 adalah tegangan maksimal. Jadi nilai kapasitor adalah 10 kali 10 pangkat 5 sama dengan 1 juta picofarad sama dengan 1000 nanofarad sama dengan 1 mikrofarad dengan toleransi 5%, tegangan maksimal 400 volt. Setelah itu menentukan nilai kapasitor bipolar contohnya Elco. Keterangannya, panah nomor 1 adalah nilai kapasitor. Panah nomor 2 adalah batas tegangan kapasitor. Jadi nilainya adalah 4700 mikrofarad dengan tegangan maksimal 25 volt. Contoh pengukuran menggunakan kapasitansimeter. Berikut merupakan tanda kutub negatif kapasitor. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kerja kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Berikut keadaan kapasitor pada saat normal. Di bahan dielektrikum terdapat hole, kemudian terdapat ion dan kation, kutub positif dan kutub negatif, serta di lempengnya terdapat lempeng positif dan lempeng negatif. Pada saat diberikan sumber tegangan, terminal positif dari kapasitor dihubungkan dengan positif dari baterai dan terminal negatif dari kapasitor dihubungkan dengan negatif baterai. Proton yang berada dalam dielektrikum akan menjauh dari lempeng positif dan akan bergerak ke lempeng negatif. Sedangkan elektron akan menjauhi lempeng negatif dan akan bergerak ke lempeng positif. Jadi proses pergerakan dari proton dan elektron ini akan menyebabkan terjadinya aliran arus listrik. Pada saat sudah kapasitor penuh, yang negatif nanti akan menempel semuanya ke bagian lempeng atau terminal positif kapasitor dan bagian yang positifnya akan menempel di terminal negatif. Pada saat ini jika masih diberikan sumber tegangan, kapasitornya tidak akan pernah mengisi lagi. Hal ini dikarenakan sudah mencapai kapasitas dari muatan kapasitansinya maksimum. Pada saat baterai diputus dengan kapasitor dan kapasitor dihubungkan dengan sebuah beban, maka kapasitor akan mengaliri muatan positif dan negatif yang ada dalam dielektrikum. Jadi muatan tersebut akan bergerak karena ada konduktor, maka lampu akan menyala walaupun sumber tegangan sudah diputus. Artinya pada saat proses pengosongan kapasitor akan terjadi aliran muatan dari masing-masing lempeng kapasitor. Sehingga muatan proton dan elektron akan terpisah kembali dan lampu akan mati. Cara kerja kapasitor jika terdapat tahanan. Saat kontak dihubungkan maka kapasitor akan mengisi. Jika tidak ada tahanan maka pengisian akan berlangsung dengan cepat, jika ada pengisian akan menjadi lambat. Begitu juga pada saat pengosongan, jika terdapat tahanan maka pengosongan akan berlangsung lambat dan jika tidak ada tahanan, proses pengosongan akan menjadi cepat. Rumusnya adalah tau sama dengan R kali C, contoh, R sama dengan 10.000 ohm, C sama dengan 100 mikrofarad. Maka tau sama dengan 10.000 ohm kali 100 mikrofarad, tau sama dengan 1 detik. Rumus pengisian maksimum 5 RC. Maka 5 kali 1 detik sama dengan 5 detik. Jadi kapasitor membutuhkan waktu 5 detik untuk mengisi penuh, begitu juga dengan pengosongan. Pembahasan selanjutnya mengenai rangkaian pada kapasitor. Rangkaian seri, rumus kapasitor untuk mencari muatan listrik sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3.
Rumus kapasitor untuk mencari kapasitansi atau C adalah 1/CS sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Rangkaian paralel, rumus kapasitor untuk mencari muatan listrik atau Q adalah Qp sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Rumus kapasitor untuk mencari kapasitansi atau C adalah Cp sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Proses pengisian. Ketika dihubungkan dengan sumber tegangan, terminal positif dan negatif dihubungkan dengan sumber tegangan positif dan negatif. Elektron dan proton bergerak menuju kutub lawannya, menyebabkan aliran arus listrik. Setelah kapasitor penuh, tidak ada pengisian lagi. Selain menggunakan rumus persentase, pengisian kapasitor juga menggunakan rumus berikut, Vc sama dengan Vs dalam kurung 1 kurang E pangkat min T dibagi RC. Berikut kesimpulan dari beberapa literatur lain. Contoh pengisian kapasitor, tegangan baterai sama dengan 11 volt, hambatan atau R adalah 10.000 ohm dan kapasitor atau C adalah 2200 mikrofarad. Kemudian ini adalah data hasil praktikum yang didapatkan. Untuk pengukurannya, pada saat 10 detik, hasil yang didapatkan 4,2 volt, untuk teoritisnya 4,07 volt dan seterusnya. Sehingga grafiknya seperti ini. Proses pengosongan. Ketika sumber tegangan dihilangkan namun kapasitor masih terhubung ke beban. Elektron dan proton terus mengalir dari satu kutub ke kutub lain melalui beban, menghasilkan arus listrik sampai kapasitor kosong. Selain menggunakan rumus persentase, pengosongan kapasitor juga menggunakan rumus berikut, Vc sama dengan Vs dalam kurung E pangkat min T dibagi RC. Berikut kesimpulan dari beberapa literatur lain. Contoh pengosongan kapasitor, tegangan baterai sama dengan 11 volt, hambatan atau R adalah 10.000 ohm dan kapasitor atau C adalah 2200 mikrofarad. Kemudian ini adalah data hasil praktikum yang didapatkan. Untuk pengukurannya, pada saat 10 detik, hasil yang didapatkan 10,24 volt, untuk teoritisnya 6,9 volt dan seterusnya. Antara teoritis dengan kenyataannya itu berbeda, sehingga grafiknya seperti ini. Selanjutnya contoh aplikasi pada kapasitor. Rangkaian ini berfungsi untuk menunda off-nya lampu kepala sepeda motor meski sepeda motor sudah di-off-kan. Rangkaian ini berfungsi saat kita parkir malam hari dalam keadaan lapangan parkir yang gelap. Dengan adanya rangkaian ini, saat sepeda motor dan kunci kontak telah dicabut, maka lampu kepala akan menyala sekian T yang bisa dimanfaatkan untuk berjalan keluar dari area parkir. Rangkaian ini menggunakan kapasitor C1 sama dengan 220 mikrofarad dan R1 sama dengan 4K71/2 watt dan R2, R3 sama dengan 1K1/4 watt resistor, menghasilkan efek delay selama 3-4 menit. Waktu yang cukup untuk menerangi saat parkir di tempat yang gelap. Ketika switch disambungkan, arus dari baterai sebagian mengalir menuju basis transistor Q1 dan Q2 dan sebagian untuk mengisi muatan kapasitor. Transistor kemudian on dan relay bekerja, kontaknya menutup dan lampu menyala. Ketika switch dilepaskan, suplai dari baterai terhenti, namun saat ini muatan kapasitor dilepaskan untuk mensuplai arus ke basis transistor untuk beberapa saat, maka lampu akan tetap menyala hingga muatan kapasitor habis. Aplikasi kapasitor sebagai penstabil tegangan. Sebuah sumber tegangan yang berasal dari transformator yang arusnya adalah AC. Arus AC ini memiliki arus yang berubah secara bolak-balik, artinya ada positif dan ada negatif tergantung dari waktunya. Kemudian disearahkan atau diubah dari AC menjadi DC dengan menggunakan dioda. Jadi dapat kita lihat, sebelum melewati dioda aliran arusnya bolak-balik seperti yang ada pada grafik dengan garis warna merah,
dan setelah melewati dioda, arusnya menjadi searah seperti grafik dengan garis warna oranye. Dan ketika dipasangkan kapasitor, kapasitor dipasang secara paralel dengan keluaran dari sumber listrik. Saat tegangan sumber listrik tinggi, sebagian energi listrik disimpan di dalam kapasitor sehingga lonjakan tegangan terkurangi, dan bila tegangan sumber menurun, energi listrik di dalam kapasitor dikeluarkan untuk menaikkan kembali tegangan sehingga penurunan tegangan tidak drastis. Gelombang listrik DC yang dihasilkan menjadi lebih stabil. Makin besar kapasitas kapasitor, makin stabil tegangan keluaran yang terbangkit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dengan garis warna oranye. Aplikasi kapasitor sebagai penunda off-nya rangkaian. Pada rangkaian pewaktu, muatan listrik dalam kapasitor dikosongkan sedikit demi sedikit untuk memungkinkan suatu komponen tetap bekerja dalam jangka waktu tertentu. Pada saat off atau SW1 off, di mana tidak ada arus untuk basis TR atau transistor. TR atau transistor pun akan off bersama-sama dengan relay. Motor tidak berputar. Ketika SW1 dihubungkan, saat ini arus dari baterai sebagian mengalir menuju basis transistor dan sebagian untuk mengisi muatan kapasitor C. Transistor kemudian akan on dan relay bekerja, kontaknya menutup dan motor akan berputar. Saat SW1 dilepas, suplai dari SW1 terhenti untuk arus basis transistor, namun saat ini muatan kapasitor dilepaskan untuk mensuplai arus basis ke transistor untuk beberapa waktu. Maka motor akan tetap bekerja hingga muatan di dalam kapasitor habis. Lama waktu tunda tersebut bergantung kapasitas kapasitor. Makin besar kapasitasnya, makin lama waktu tunda yang terjadi, dan begitu pula sebaliknya. Demikian penjelasan materi pada kesempatan kali ini, sampai bertemu di materi berikutnya.